Kalau saudara belanja di medsos, di toko-toko yang lain harganya 1.000. Ada satu toko harganya 100. Yang pengalaman pasti tidak mungkin belanja yang 100. Amin ya. Kenapa? Too good to be true. Ya sehingga jangan-jangan iman Kristennya juga too good to be true ya. Ya bahkan beberapa anak ya, bukan cuma mamanya sudah menyediakan di meja, mamanya mesti ikut lari untuk mendulang anaknya supaya dia itu makan. Terus setelah makan juga ndak usah cuci piring. Permisi tanya ya, menurut saudara itu too good to be true atau tidak? Shalom, selamat berjumpa di dalam Fokus Fondasi Kekristenan untuk Semua. Ya, melalui program ini kami ingin mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi, sudahkah saudara dewasa di dalam iman? Bersyukur pada hari ini kita sudah boleh sampai di dalam fokus yang ke-11, di mana kita akan membicarakan sebuah tema mengenai iman dan pertobatan. Ya, di dalam fokus-fokus sebelumnya kita sudah boleh melihat 10 fondasi yang penting yang kita perlu sadari untuk kita boleh berespon secara benar sebagai orang Kristen. Ya, sehingga mulai masuk kepada fokus yang ke-11 ini sebetulnya kita mulai masuk di dalam bagian bagaimana kita harus meresponi hal-hal apa yang sudah kita pelajari selama 10 pertemuan yang sebelumnya. Ya, sehingga saudara, sebelum kita akan masuk kepada materi kita pada hari ini, saya ingin sedikit mengulangi, meringkaskan apa saja ya 10 fondasi sudah kita lihat bersama-sama, ya sehingga dari sana akan tahu bagaimana kita harus berespon. Ya, sebagai fondasi yang pertama, ya saudara, kita melihat bagaimana Allah itu ada. Ya, dia menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya dari tidak ada menjadi ada. Dan pada waktunya seluruh umat manusia harus memberikan pertanggungjawaban di hadapannya. Itu adalah fondasi kita yang pertama. Ya, pada waktu itu kita mengatakan bagaimana iman Kristen atau bahkan agama apapun tidak hanya berkenaan dengan relasi di antara manusia. Kenapa kita beragama? Kenapa kita mengamini iman Kristen? Dasarnya karena kita percaya Allah itu ada, dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita, dan kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ya, sehingga itu yang menjadi fondasi kita yang pertama. Fondasi kita yang kedua itu adalah Allah pencipta senantiasa aktif memelihara dan menjalankan rencananya atas segala ciptaannya. Ya, sehingga Allah yang ada itu dan Allah yang mencipta itu, setelah dia mencipta bukan kemudian lepas tangan. Saya sudah mencipta ya, saya sudah memberikan hukum, saya sudah memberikan prinsip, silakan kalian jalan sendiri, saya tidak lagi ikut-ikut. Tidak seperti itu. Ya, iman Kristen percaya bagaimana setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetap memelihara. Ya, Allah tetap menjaga dan Allah tetap aktif di dalam perjalanan hidup sejarah dunia ini. Itu yang menjadi dua fondasi kita yang kedua. Dan setelah itu, sebagai fondasi kita yang ketiga, setelah kita berbicara mengenai Allah, maka fondasi ketiga kita adalah mulai kita melihat manusia itu sebetulnya siapa. Ya, waktu itu kita menegaskan manusia bukan Allah. Tetapi manusia itu tetap berharga. Ya, karena manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah sebagai wakil Allah di dunia. Ya, sehingga pada waktu Alkitab mengatakan diciptakanlah mereka ya sebagai gambar dan rupanya, sesuai dengan gambar dan rupanya Allah menciptakan manusia. Di sini kita melihat bagaimana Alkitab memberikan suatu pemahaman yang sangat seimbang. Ya, di satu sisi kita bukan Allah. Dan jangan kita mau bersikap seolah-olah kita itu Allah. Tapi di sisi yang lain, bukan berarti kita tidak berharga. Ya, karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah sebagai wakilnya. Ya, sehingga fondasi yang keempat, justru karena manusia itu berharga, maka di sini kita melihat bagaimana yang namanya kejatuhan di dalam dosa itu juga menjadi sesuatu hal yang serius. Ya, sehingga fondasi keempat kita berbunyi sedemikian, tidak ada manusia yang tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, kejatuhan tidak membuat manusia itu tidak berharga, tetapi kejatuhan itu tetap serius adanya.
Ya, sehingga justru karena manusia itu berharga ya, maka pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ini bukan merupakan sesuatu hal yang main-main. Ya, di satu sisi, ya kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak membuat manusia kemudian menjadi tidak berharga, boleh dimatikan begitu saja. Tidak. Manusia tetap berharga, tapi di sisi yang lain, manusia harus bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Ya, sehingga itu membawa kita kepada fondasi yang kelima. Di dalam fondasi kelima kita melihat, saudara, dosa itu serius, berkenaan dengan Allah, dan berkenaan dengan segala hal yang tidak baik di dunia ini. Ya, karena yang jatuh ke dalam dosa adalah manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Maka kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak hanya berdampak pada manusia itu sendiri. Kejatuhan manusia di dalam dosa itu berdampak atas seluruh alam semesta. Jadi kalau hari ini ya, orang ateis mengatakan, mana mungkin ada Allah? Kalau ada Allah, kenapa bisa ada kecelakaan? Kalau ada Allah, kenapa bisa ada bencana alam? Kalau ada Allah, kenapa bisa ada malapetaka? Kalau ada Allah, kenapa bisa ada hal buruk ini, hal buruk itu? Kita mengatakan pada waktu itu, tidak. Allah itu ada. Karena jikalau Allah itu tidak ada, bagaimana kita bisa menemukan hal-hal yang baik? Tapi sebaliknya, kalau Allah itu ada, kenapa ada hal-hal yang tidak baik? Karena dosa. Ya, sehingga kembali kita melihat ya, Alkitab memberikan suatu pemahaman yang seimbang. Hal-hal yang baik itu berasal dari Allah. Hal-hal yang tidak baik itu berasal dari dosa manusia. Tetapi kenapa kok bukan dualisme? Ya, kenapa kita tidak percaya dualisme, tapi kenapa kita tetap percaya Allah itu ada? Karena tetap fakta ya. Faktanya adalah meskipun ada hal-hal yang tidak baik, dunia tetap berputar kan? Betul ya? Meskipun ada bencana alam, ada peperangan, masih ada pagi, masih ada siang, masih ada sore, masih ada malam kan? Sementara kalau dualisme itu benar, ya untuk setiap satu hal yang baik, ada satu hal yang buruk. Untuk setiap satu kota yang tidak kena gempa bumi, ada kota lain yang kena gempa bumi. Untuk satu orang yang pulang ke rumah itu dengan selamat, ada satu orang yang kemudian tertimpa kecelakaan dan seterusnya. Saudara, dunia ini tidak bisa berjalan loh. Begitu ya. Sehingga itu kenapa di sini kita melihat keberadaan dari berbagai-bagai kemalangan itu tidak menunjukkan Allah tidak ada. Tetapi itu menunjukkan dosa itu serius. Dan memang seserius itu. Itu kenapa di dalam fondasi kita yang keenam kita melihat manusia tidak bisa berdalih. Ya, manusia harus bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Ya, meskipun ya dosa tidak meniadakan pengharapan. Ya, di sana kita melihat seringkali ya kita tidak suka bertanggung jawab ya. Kita sering mengatakan ya orang lain yang salah. Atau bahkan kadang-kadang tanpa sadar kita memilih untuk mengatakan Allah yang salah. Kenapa kok menciptakan manusia yang bisa berdosa begitu ya? Kenapa kalau sudah menciptakan manusia kok masih memberikan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Kenapa kok masih mengizinkan ular? Saudara, semua itu sebetulnya adalah upaya manusia yang menyadari dia berdosa, menyadari dosa itu serius, tetapi bukan salah saya. Ya. Manusia pada dasarnya baik, yang jahat itu lingkungannya. Ya, atau bahkan mungkin Allah itu loh yang menciptakan manusia itu bagaimana. Nah, pada waktu fokus kita yang keenam kita melihat, tidak bisa. Ya, manusia tidak bisa berdalih. Tidak ada dalih apapun yang diberikan yang bisa meloloskan manusia. Dan manusia itu harus bertanggung jawab. Itu menjadi fondasi kita yang keenam. Dan fondasi kita yang ketujuh, yang paling singkat, sekaligus salah satu yang paling penting adalah, saudara, keselamatan itu sulit. Ya, sehingga setelah kita melihat siapa itu Allah, setelah kita melihat siapa itu manusia, setelah kita melihat betapa seriusnya ketika manusia itu berdosa, maka sekarang pertanyaannya, pengharapannya itu apa? Jalan keluarnya itu apa? Alkitab mengatakan jalan keluarnya itu adalah keselamatan. Ya, tetapi yang kita harus sadari ya, keselamatan itu bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Ya, keselamatan bukan merupakan hal yang sederhana. Oh, gampang kok. Bagaimana selamat? Ya, setiap satu kesalahan saya berbuat satu kebaikan. Kan imbang.
Begitu ya. Oh, mungkin untuk setiap satu kesalahan saya kasih berkat kepada orang lain. Begitu ya, sehingga imbang. Enggak. Ya, keselamatan tidak sesederhana itu. Karena dosa tidak sesederhana itu. Jadi dalam fokus yang ketujuh kita melihat bukan cuman ketika saya membiarkan anak saya berbohong dan saya berbohong, saya salahnya itu 2, tapi bahkan ketika saya memberitahu anak saya jangan berbohong ya, baik kan? Tetapi saya sendiri berbohong, itu hitungannya bukan 1 kurang 1 sama dengan 0. Amin ya. Ketika saya mengajarkan apa yang baik, itu baik. Tapi ketika saya melanggar, itu salahnya tidak menjadi berkurang. Ya, dosa itu serius. Sehingga itu kenapa kita perlu menyadari keselamatan itu bukan merupakan hal yang mudah. Sehingga itu kenapa di dalam fondasi kita yang ke-8 kita melihat hanya ada 2 jalan keselamatan. Ya, hanya ada 2 jalan keselamatan. Manusia tidak bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Itu jalan keselamatan yang pertama. Ya, sehingga satu-satunya jalan keselamatan, yaitu jalan keselamatan yang kedua adalah pengharapan melalui beriman kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat umat manusia. Ya, sehingga keselamatan oleh perbuatan itu tidak mungkin. Ya, karena untuk satu perbuatan yang baik yang kita lakukan, perbuatan yang tidak baiknya kok banyak ya. Untuk satu perbuatan baik, pikiran tidak baiknya kok banyak. Untuk satu pikiran yang baik, perkataan tidak baiknya kok banyak. Gitu ya. Ya, sehingga bagaimana kita bisa diselamatkan oleh perbuatan, hitung-hitungannya seperti apa? Ya, sehingga itu kenapa Alkitab mengatakan hanya ada jalan keselamatan melalui iman. Ya, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus kita bisa mendapatkan keselamatan. Itu fondasi kita ke-8. Ya, fondasi kita ke-9 adalah kenapa kok harus Yesus? Ya, kenapa kalau keselamatan itu oleh iman? Kenapa kita hanya bisa beriman kepada Kristus untuk mendapatkan keselamatan? Di sana kita melihat fondasi kita ke-9 ya. Ya, karena Yesus adalah Allah sepenuhnya yang berinkarnasi menjadi manusia sepenuhnya. Ya, sehingga sebagai manusia sepenuhnya, manusia yang sejati, Yesus sah. Yesus bisa menjadi wakil kita untuk menanggung dosa dan pelanggaran kita. Bisa, karena dia bukan manusia-manusiaan. Ya, dia adalah manusia yang sejati. Tapi di sisi yang lain, karena dia itu adalah Allah yang sepenuh-penuhnya, Allah yang sejati, maka dia itu sanggup untuk menggantikan hukuman bagi setiap kita. Lihat ya, jadi sebagai manusia yang sejati, Yesus bisa, Yesus boleh, dia berhak. Tapi hanya jikalau dia itu Allah, maka dia sanggup ya untuk menanggung beban dosa penghukuman manusia yang begitu besar, yang begitu tidak terkira. Sehingga itu kenapa di dalam fokus yang terakhir, ya sebagai fondasi ke-10 kita mengatakan melalui karya keselamatan Kristus, Allah mengerjakan segala yang perlu bagi keselamatan orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Allah mengerjakan segala hal yang perlu. Sehingga di dalam Kristus kita diselamatkan tanpa mengkompromikan keadilan Allah. Ya, karena jikalau Allah itu ada, maka kita percaya Allah itu harus adil. Ya, sementara kalau Allah itu adil, harusnya dia menghukum yang bersalah, bukan mengampuni yang bersalah. Ya, sehingga bagaimana Allah bisa mengampuni orang berdosa dan tetap menjadi Allah yang adil? Ya, ini pertanyaan yang sangat sulit yang hanya bisa dijawab di dalam Alkitab. Ya, karena Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu menanggung hukuman dosa orang yang percaya. Sehingga di dalam Kristus Allah bisa memberikan kasih karunia-Nya, Allah bisa memberikan belas kasihan-Nya, keselamatannya tanpa mengorbankan keadilannya. Ya, sehingga saudara, ini 10 fondasi yang saya rindu, khususnya jikalau saudara sudah mengaku diri sebagai orang Kristen ya, sudah mengaku diri sebagai orang percaya, sejauh mana kita menyadari fondasi-fondasi tadi. Karena sekali lagi, fokus itu tujuannya apa? Supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya, apa buktinya orang Kristen yang dewasa? Dewasa berarti bukan cuma sekedar pokoknya. Ya, pokoknya saya percaya Kristen, ya pokoknya saya dari keluarga Kristen, ya wis pokoknya saya percaya itu. Itu tidak dewasa.
Dewasa berarti kita bisa mempertanggungjawabkan. Ada banyak iman, ada banyak kepercayaan. Kenapa kamu Kristen? Apa dasarnya kamu Kristen? Ya, sehingga saya rindu bagaimana 10 fondasi tadi ya, saudara betul-betul pikirkan dengan baik. Saudara kemudian menggumulkan baik-baik sebelum saudara mengatakan, ya ini benar. Kalau tidak benar, kenapa tidak benar? Silakan tanya. Ya, saya terbuka untuk pertanyaan. Kenapa tidak benar? Tidak benarnya di mana? Betulkah dunia tidak berdosa? Betulkah manusia tidak berdosa? Ya, atau betulkah manusia bisa menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan tanpa Kristus? Mari kita berbicara. Betul ya? Ya, sehingga kalau saya tidak setuju, kenapa ya saya tidak setuju ya? Ya, bukan pokoknya saya percaya, tapi juga bukan pokoknya saya tidak setuju. Itu tidak dewasa. Dewasa berarti saya tahu kenapa saya tidak setuju. Saya juga tahu kenapa saya setuju. Ya, saya tahu kenapa saya tidak percaya. Saya juga tahu kenapa saya itu percaya. Ya, sehingga saudara, inilah 10 fondasi utama kita. Dan sekarang kita mulai masuk ya. Setelah kita mengamini ke-10 dasar tadi, lalu kita mesti berespon seperti apa? Ya, untuk seseorang ini bisa mendapatkan keselamatan, orang itu harus berespon seperti apa? 3 langkah yang sederhana ya. Yang pertama adalah kita perlu sadar. Ya, kita perlu paham. Yang kedua, kita perlu beriman. Dan yang ketiga, kita perlu bertobat. Tidak sulit ya, kita perlu sadar, ya kita perlu beriman, kita perlu bertobat. Dan coba kita akan melihat satu demi satu ya. Yang pertama, ya iman percaya itu tidak bisa dilepaskan dari kesadaran. Ya tidak bisa sekedar, ya saya pokoknya percaya. Tidak. Ya Alkitab mengatakan ya, di dalam Roma pasal ke-10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, sehingga iman itu memerlukan firman. Karena tanpa firman, saudara mau beriman apa? Sehingga hari ini kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, saya agak khawatir ya ketika orang Kristen itu dengan gampang mengatakan, ya sudahlah, diimani saja. Pernah mendengar kalimat itu? Atau jangan-jangan pernah mengatakan kalimat itu? Sudahlah, ya diimani saja. Ya kenapa saya khawatir ya? Padahal kan harusnya hamba Tuhan, pendeta senang dong kalau jemaatnya beriman, begitu ya. Karena sering kali ya, ketika orang Kristen itu mengatakan, ya sudahlah diimani saja. Itu artinya adalah, bisa-bisa ya, tidak usah dipikir. Begitu ya, diimani saja. Begitu ya, sudah, tidak usah banyak mikir. Soalnya kita merasa itu adalah iman yang sejati gitu ya, yang tanpa mikir. Loh tidak. Karena Paulus, firman Tuhan jelas mengatakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Ya, sehingga iman itu memerlukan pemahaman, kesadaran. Iman itu sadar. Ya, bukan blind. Ya, orang mengatakan love is blind begitu ya, cinta itu buta. Itu pun juga sangat perlu dipertanyakan ya. Tapi yang pasti iman tidak buta. Kesadaran, sadar itu berarti ya tidak buta. Ya, sehingga iman itu memerlukan pemahaman, bukan cuman siapa, tetapi juga apa. Apa yang saya itu percaya. Kenapa ya? Kenapa iman itu sangat tidak bisa dipisahkan dari kesadaran? Ya karena iman tidak bisa dipaksakan. Ini hal yang penting. Begitu ya. Iman tidak bisa dipaksakan. Itu berkenaan dengan diri manusia yang terdalam. Ya, sehingga tadi saya mengatakan cinta itu juga tidak buta. Ya, iman itu juga tidak buta. Tapi di sisi yang lain ya, cinta bisa dipaksakan nggak? Cinta bisa dipaksakan nggak? Ya, setidaknya ya, kalau orang Jawa masih percaya itu jalaran soko kulino ya. Begitu ya. Jadi meskipun tidak mencintai, tapi ya kalau setiap hari bergaul, setiap hari kenal, berteman, tambah lama tambah kenal gitu ya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ya kemudian dengan kebiasaan, ya cobalah bisa mulai mencintai gitu ya. Ya sehingga orang-orang dulu ya yang dijodohkan gitu ya. Ya mungkin keluarganya ya tidak bahagia loh. Daripada sekarang orang-orang yang menikah karena cinta gitu ya. Ya sehingga mungkin ya cinta itu dalam satu pengertian mungkin masih bisa dipaksakan. Mungkin. Tetapi yang pasti iman itu tidak bisa loh. Karena dari dalam. Begitu ya. Bagaimana kita bisa memaksa sesuatu hal yang sangat-sangat hakiki sekali. Tidak bisa.
Ya, sehingga saya pernah ingat satu kali ya cerita mengenai anak yang sebetulnya tidak ingin ke gereja ya. Ya, tapi karena dia itu hormat sama papanya, ya, maka setelah mamanya meninggal, dia bertekad untuk menemani papanya itu ke gereja. Gitu ya. Sehingga anak ini ke gereja untuk apa? Gitu ya, untuk menemani papanya. Wah, ini anak yang berbakti, meskipun sayangnya dia tidak beriman gitu ya, tapi dia berbakti. Ya, sehingga dia ke gereja sampai kemudian satu hari ya, dia tahu bahwa ayahnya ini sudah tidak lama lagi. Ya, sehingga satu hal yang menjadi bebannya dia ya, kalau nanti ayah saya sudah meninggal, saya masih harus ke gereja enggak ya? Begitu ya, karena selama ini kan dia itu ke gereja untuk nemeni papanya. Ya, sehingga kalau nanti papa saya sudah meninggal ya, saya ini masih harus ke gereja apa enggak ya? Sehingga dia serba salah begitu ya. Dia mau minta izin papanya untuk tidak ke gereja lagi. Dia juga tidak sampai hati. Tetapi kalau dia juga nanti tidak minta izin setelah papanya meninggal, dia tidak ke gereja lagi. Dia juga nanti tetap ke gereja. Dia juga merasa berat. Sehingga akhirnya ya, satu kali dia beranikan diri. Ya, meskipun kondisi papanya sudah berat begitu ya. Dia memberanikan diri, "Pak, bolehkah saya minta izin? Ya, nanti setelah papa meninggal, gitu ya, saya tidak lagi ke gereja ya, karena jujur selama ini saya ke gereja untuk menemani papa." Papanya pada waktu mendengar anaknya mengatakan ini ya, ada yang tahu nggak papanya reaksinya bagaimana? Begitu ya, yang mengejutkan adalah papanya reaksinya adalah terkejut. Begitu ya, tapi kenapa mengejutkan? Karena terkejut bukan karena anaknya itu ke gereja karena nemeni dia ya, karena dia pikir dia yang nemeni anaknya itu ke gereja. Tahu maksudnya? Jadi selama ini ya, papa ini, anak ini ke gereja karena nemeni papanya. Ya sebetulnya papanya pun juga tidak mau ke gereja ya. Dulunya dia ke gereja karena nemeni istrinya. Ya, setelah istrinya meninggal, anaknya kok mau ke gereja? Ya sudahlah, karena dia sayang anak ya. Maka tadinya dia menemani istrinya ke gereja, sekarang dia menemani anaknya itu ke gereja. Begitu ya. Tapi setelah sekian lama ke gereja dua-dua, apakah kemudian menjadi orang Kristen? Tidak. Ya, karena Kristen itu bukan KTP. Ya, Kristen itu bukan cuma sekedar engkau setiap minggu terbiasa, ya kebiasaan ke gereja. Tidak. Ya, iman Kristen berarti tahu enggak sebetulnya kamu itu percaya apa? Kenapa kamu itu Kristen? Begitu ya. Bukan sesuatu hal yang bisa dipaksakan. Ya, sehingga iman itu tidak bisa dipaksakan. Itu kenapa? Iman memerlukan pemahaman. Ya, di sisi yang lain, iman juga harus menghasilkan pertobatan. Ya, jadi iman memerlukan pemahaman, iman itu juga harus menghasilkan pertobatan. Nah, saudara, kita masuk sekarang yang kedua. Bertobat. Bertobat itu artinya apa? Ya, bertobat itu berarti berbalik arah. Ya, bertobat itu berarti berbalik arah. Kenapa saya mesti berbalik arah? Nah, ini kembali kepada kesadaran ya. Kesadaran yang pertama adalah saya sadar bahwa saya salah. Itu kenapa saya berbalik arah. Gitu ya. Kalau saya nggak sadar saya salah, ngapain saya berbalik arah? Tapi juga yang kedua, kenapa saya berbalik arah? Kenapa saya bertobat? Karena yang kedua, saya sadar ini. Saya bukan cuma salah ya, tapi kalau diteruskan, ini bahaya. Gitu ya. Ini bahaya. Itu kenapa saya mesti berbalik arah. Dosa itu serius. Ya, tapi juga yang ketiga, kenapa saya bertobat? Ya, kenapa saya berbalik arah? Karena yang ketiga, saya sadar ya, kalau saya berbalik itu masih ada pengharapan, itu masih ada pertolongan. Lihat ya, ya sehingga bertobat itu berarti saya dari arah ini, sekarang saya ke arah yang sebaliknya, atau saya dari arah yang sebaliknya, sekarang saya ke arah yang benar. Karena saya tahu tadi saya salah. Dan saya tahu kalau saya teruskan itu saya akan berbahaya. Itu kenapa sekarang saya berbalik. Karena saya tahu ketika kalau saya berbalik ada pengharapan, ada pengampunan, ada pertolongan. Itu namanya bertobat. Ya, sehingga dalam pengertian itu bertobat berarti saya meninggalkan apa yang lama. Ya, saya kembali kepada pencipta saya. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadinya saya pikir saya Tuhan. Tadinya saya pikir saya boleh berbuat apapun. Ya, tadinya saya pikir Tuhan sama saya mungkin Tuhan yang harus ngalah, begitu ya. Tapi sekarang saya sadar, tidak. Sehingga itu kenapa saya meninggalkan apa yang lama, saya kembali kepada Tuhan.
Ya, sehingga itu di sana kita melihat dari kesadaran kita beriman kepada Kristus dan kita meninggalkan apa yang lama. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sehingga saudara, iman Kristen mengamini ya, jikalau kita mengambil langkah ini ada pengharapan. Ada keselamatan bagi setiap orang yang sadar dosa, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuman mungkin yang terakhir ya, sebelum kita mengakhiri fokus kita pada hari ini, itu apa mungkin ya? Kok rasanya terlalu enak, tinggal percaya, kemudian selamat. Kok sepertinya too good to be true ya? Betul ya? Mau selamat ya berusaha dong. Masa mau selamat itu kesalahannya ditanggung? Begitu ya? Apakah itu tidak too good to be true? Ya, sehingga satu kali ada seseorang yang tanya ya kepada mamanya ya, kok enak ya? Tinggal percaya itu selamat. Kok sepertinya merupakan sesuatu hal yang too good to be true. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Di satu sisi kalau too good to be true ini bisa mengkhawatirkan ya. Kalau saudara belanja di medsos misalnya, ya di toko-toko yang lain harganya 1.000. Ada satu toko harganya 100. Kira-kira saudara belanja yang mana? Ya, toko-toko yang lain 100.000, 990, 1.020, ada satu toko 100 rupiah ini. Saudara belanja yang mana? Yang pengalaman pasti tidak mungkin belanja yang 100. Amin ya. Kenapa? Too good to be true. Ya, sehingga jangan-jangan iman Kristennya juga too good to be true ya. Ya, kok sepertinya gampang sekali ya, tinggal percaya kemudian itu diselamatkan. Saudara perhatikan baik-baik. Di satu sisi, amin. Ya, iman Kristen itu betul-betul too good to be true. Tetapi di sisi yang lain perhatikan baik-baik ya. Too good to be true tidak harus kemudian tidak benar. Too good to be true can be true. Ya, yang sepertinya terlalu baik untuk benar bisa benar kalau jelas siapa yang membayar. Perhatikan ya. Ya, apa yang sepertinya terlalu bagus untuk benar bisa benar. Tidak harus berarti hoax. Tidak harus berarti itu palsu ya. Kalau jelas siapa yang bayar. Loh, maksudnya apa Pak? Jelas kan? Pada waktu seorang anak dilahirkan, itu too good to be true enggak? 9 bulan di dalam kandungan ibunya. Tidak usah cari makan. Begitu ya. Itu too good to be true enggak? Pada waktu lahir juga ibunya yang mesti berusaha untuk mengeluarkan dia. Gitu ya. Atau kalau sesar, dokternya yang potong, kemudian dokternya yang mengeluarkan. Itu too good to be true enggak? Ya, dia tinggal di dalam kandungan ibunya. Ya, bahkan setelah anak itu lahir ya. Begitu ya, setelah anak itu lahir, dia setiap hari dikasih susu, popoknya diganti, begitu ya, dimandiin, too good to be true atau tidak? Ya, bahkan ketika dia sudah mulai besar begitu ya, bangun pagi dibangunkan, setelah bangun sudah ada makanan, setelah makan dia ke sekolah sudah ada yang mengantar, pada waktu pulang sudah ada yang menjemput, pada waktu dia sampai di rumah sudah ada makanan tersedia. Permisi tanya ya, itu too good to be true atau tidak? Ya, bahkan beberapa anak ya, bukan cuma mamanya sudah menyediakan di meja, mamanya mesti ikut lari untuk mendulang anaknya supaya dia itu makan. Begitu ya. Terus setelah makan juga tidak usah cuci piring. Sudah ada orang lain yang cuci piring. Permisi tanya ya, menurut saudara itu too good to be true atau tidak? Ya, too good to be true loh. Amin ya. Dan perhatikan, tanpa hal seperti itu, ada nggak di antara saudara yang bisa hidup? Ada nggak yang bisa berjuang lahir? Ya, berjuang besar tanpa orang tua? Nggak loh. Nangkep ya? Ya, sehingga sama ya. Di dalam keselamatan juga too good to be true. Memang. Tapi pertanyaannya apakah berarti hoax? Tidak. Karena siapa yang bayar? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, loh kok bisa ya too good to be true tapi kok bisa benar? Ya karena ada orang tua yang bayar. Ya, orang tua yang mengandung, orang tua yang bayar biaya rumah sakit, ya orang tua yang bayar biaya sekolah, orang tua yang membawa ke dokter, orang tua yang kasih makan. Begitu ya, ada yang bayar. Demikian pula di dalam iman Kristen, too good to be true kok bisa true ya? Karena ada yang bayar. Kristus Allah menjadi manusia. Sehingga itu kenapa sebagai orang Kristen kita mesti menyadari seperti dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer ya. Salvation is free but not cheap. Keselamatan itu cuma-cuma. Karena saudara mau bayar bagaimana? Bayar rumah sakit sendiri aja nggak bisa. Begitu ya, pada waktu lahir mana bisa bayar keselamatan? Caranya itu bagaimana? Bayar sekolah sendiri aja nggak bisa begitu ya. Terus mau bayar masuk surga gitu. Bayar masuk sekolah sendiri aja nggak bisa. Bagaimana?
Ya, sehingga salvation is free karena kita tidak mungkin bayar. Tapi ingat ya, salvation is not cheap. Keselamatan itu tidak murah. Sehingga sama saudara dan saya menjadi besar. Begitu ya, karena ada orang tua yang bayar. Ya, keselamatan kita juga tidak murah karena ada Kristus yang membayar. Sehingga ini adalah fondasi kita yang ke-11. Ya, iman yang sejati tidak bisa dipisahkan dari pemahaman dan pertobatan. Tuhan memberkati.